Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, ampuni kami kalau lagu ini hanya menjadi lagu yang kami nikmati nada-nada dan kalimatnya, tetapi tidak sungguh-sungguh tercermin dalam kehidupan kami. Jujur Tuhan, banyak kami jenuh, banyak kami mungkin merasa berat untuk membaca dan merenungkan firman-Mu, apalagi menjadikannya pedoman untuk kehidupan kami. Namun kiranya Engkau menolong supaya lagu ini menjadi doa kami. Komitmen kami bahwa kami mau belajar firman-Mu, kami bersuka cita memahami firman-Mu, dan lebih lagi kami bersemangat untuk melakukannya di dalam keseharian kami. Begitu pula pada waktu kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu pada saat ini, kiranya bukan sekedar merupakan satu kewajiban, tapi memang hasrat dan kerinduan kami untuk lebih memahami firman-Mu buat kami. Kerinduan kami Engkau berbicara secara pribadi kepada kami. Hamba-Mu di dalam keterbatasannya Engkau sudah pimpin di dalam persiapannya, maka kiranya Engkau juga menolong di dalam penyampaiannya, supaya kami semua bisa memahami dengan jelas dan baik, dan kami betul-betul termotivasi untuk mewujudkannya dalam keseharian kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Malam ini kita bersama akan belajar satu tema, yaitu perjalanan iman, mempercayai Tuhan yang setia. Nah Bapak Ibu, di dalam perenungan firman Tuhan yang diambil dari perjanjian lama ini, kita akan belajar bersama-sama perjalanan orang Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan. Nah ini peta yang saya tampilkan adalah dari Mesir, kemudian berjalan ke selatan, ke daerah Sinai, kemudian ke utara, dan 40 tahun mereka berputar-putar di padang gurun Sin. Baru kemudian mereka masuk ke Kanaan yang warna hijau tua sebetulnya ya. Nah itu perjalanannya. Tetapi kita hanya akan mempelajari hari ini di Mesir dulu, belum keluar dari Mesir. Nanti pada bulan-bulan berikutnya ketika kita belajar dari perjanjian lama, kita akan satu demi satu belajar di tempat-tempat di mana Tuhan berkarya kepada orang Israel. Ya, ini saya coba besarkan perjalanan dari Mesir menuju tanah Kanaan. Nah kenapa kita pelajari itu? Karena di dalam 1 Korintus 10 ayat 6-7 Rasul Paulus mengatakan, semuanya ini yaitu perjalanan Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan, telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka. Jadi kisah ini perlu kita pelajari untuk menjadi satu peringatan, menjadi satu pelajaran buat kita. Bahwa ini adalah perjalanan iman kita dengan segala pergumulannya. Nah khusus untuk hari ini kita akan belajar bersama dari Keluaran pasal yang kedua, ayat yang ke-23 sampai 25. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Bapak Ibu bisa melihat perbudakan yang digambarkan di dalam pasal yang pertama. Dan mereka berseru-seru, sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Bapak Ibu mungkin nanti akan muncul beberapa pertanyaan kalau kita membaca ayat ini dan peristiwa yang dialami oleh orang Israel. Namun sebelumnya kita akan menyaksikan satu video klip, satu peristiwa yang terjadi di tahun 2008 di tepian kota Sydney. Ya, bisa tolong ditayangkan videonya. Look at this. A father holds on to his baby boy for dear life when he was hit by an out-of-control car. Andrew Leach was out for a walk with his parents and the dramatic video was captured from 3 different angles, showing how the father never let... I can take the hit. That's what I was more or less thinking. I can repair. There's no way he's going to repair. I thought if they hit the back of me, I've got the least chance of, might break a leg or whatever, that's fixable, but they hit me some. But have recovered. Leach looks on the bright side of the incident. Oke.
Semoga jelas ya Bapak Ibu. Jadi ada sebetulnya dua orang tua, kemudian anaknya yaitu Andrew Leach yang tadi ngomong, dan anaknya lagi yaitu Hayden, masih bayi 4 bulan usianya. Waktu mereka jalan tiba-tiba ditabrak mobil. Dua orang tua itu terlempar, kemudian mereka luka parah, dan tetapi Andrew Leach, dia berhasil memeluk anaknya yang 4 bulan itu, dan dia hanya terluka sedikit di bagian mata kakinya, salah satu kakinya. Tapi Hayden yang 4 bulan itu totally tidak luka sama sekali. Padahal tabrakannya begitu keras. Nah kemudian dilakukan satu penyelidikan Bapak Ibu, kenapa bisa seperti itu, ditabrak begitu keras, tapi kok selamat, kondisinya baik. Ternyata dilakukan simulasi 2 orang dengan situasi yang seperti itu, dan mereka menemukan 2 hal. Yang pertama, rupanya ada tirai, ada kaca yang pecah itu, ada kaca filmnya, itu menjadi seperti tirai antara mobil dengan Andrew Leach dan Hayden yang bayi 4 bulan itu. Sehingga dia tidak terluka parah. Yang kedua yang menarik adalah rupanya Andrew Leach itu adalah seorang pemain rugby. Jadi bukan baseball Amerika, kalau American baseball atau football itu memakai helm, kemudian ada pelindung di siku dan lain sebagainya. Tapi kalau rugby Australia itu nggak ada pelindung. Jadi betul-betul tabrak-tabrak, mereka mesti membawa satu bola yang bentuknya seperti pepaya, tapi simetris, begitu ya. Nah, setiap pemain rugby itu dilatih bagaimana menangkap bola itu, kemudian berlari menghindari tabrakan dari musuh sambil membawa bola itu sehingga tidak terjatuh. Itu sebabnya ada satu kekuatan tapi juga ada satu tenaga yang pas pada waktu membawa bola itu. Nah, dikatakan waktu Andrew Leach ditabrak itu karena terbiasa dia membawa bola itu, akhirnya Hayden itu bisa terlindungi dengan baik. Enggak kepencet begitu saking dilindungi, kadang-kadang kalau gugup kan bisa kepencet sampai mungkin tercekik begitu ya. Ini enggak kendor juga sampai Hayden terjatuh. Jadi kuat, kokoh tapi pas kira-kira begitu. Karena Andrew Leach ini terbiasa menjadi seorang pemain rugby. Nah, Bapak Ibu waktu saya membaca ini saya berpikir, orang ini orang Kristen, kelihatan sekali bagaimana Tuhan menuntun dia. Mempersiapkan dia pada waktu berlatih rugby untuk peristiwa ini dia melindungi anaknya sedemikian rupa. Maka kita bisa mengatakan Tuhan itu setia. Karena dia persiapkan Andrew Leach untuk peristiwa itu. Tetapi Bapak Ibu, bagaimana kira-kira dengan kedua orang tuanya? Saya nggak tahu bagaimana kedua orang tua Andrew Leach karena berita-berita yang ditampilkan itu fokusnya kepada Andrew Leach dan Hayden. Orang tuanya nggak dibahas, hanya dikatakan luka parah. Dan orang yang menabrak itu sudah tua dan terkena serangan jantung. Itu sebabnya dia nabrak begitu tanpa tidak sadar. Nah, saya tidak tahu juga apakah dia meninggal dunia atau tidak. Artinya begini, di satu sisi kalau kita melihat Andrew Leach kita bisa mengatakan Tuhan setia. Tuhan melindungi dengan cara yang sangat spektakuler. Tapi pertanyaannya bagaimana dengan orang tuanya yang luka parah, terlempar ketika ditabrak. Bagaimana dengan orang yang mengemudikan itu terkena sakit jantung, mendadak, apakah meninggal atau tidak tahu. Artinya kalau disebutkan dalam perjalanan iman kita belajar mempercayai Tuhan yang setia. Setia yang seperti apa? Mungkin bagi Andrew Leach dan Hayden, Tuhan itu setia. Tapi bagaimana dengan kedua orang tuanya? Tuhan setia enggak? Bagaimana dengan yang nyetir itu Tuhan setia enggak? Nah begitu pula pada waktu tadi kita membaca ayat-ayat mengenai orang Israel bagaimana Tuhan itu menyatakan kesetiaannya dengan mendengar keluhan dan teriakan mereka. Kalau kita membaca ayat-ayat tadi kita akan bisa bertanya bermacam-macam hal Bapak Ibu sekalian. Misalnya kenapa setelah Raja Mesir mati umat Israel berseru-seru kepada Tuhan baru Tuhan mendengar. Mereka diperbudak, Bapak Ibu tahu berapa tahun? 400 tahun. Nah saya yakin 400 tahun itu diperbudak dengan berat, mereka kerja rodi, yang artinya 10 generasi mereka kerja rodi, mereka pasti berseru-seru kepada Tuhan, tapi seolah-olah Tuhan tidak mendengar. Kenapa hanya pada pasal 2 itu Tuhan baru mendengar? Dan kemudian mengapa setelah Allah mendengar mereka mengarang, baru ia mengingat perjanjiannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Kenapa pakai istilah mengingat? Apakah artinya Allah bisa lupa? 400 tahun Allah lupa, dan setelah 400 tahun baru Allah ingat, oh iya dulu aku pernah ada perjanjian ya sama Abraham, Ishak, Yakub, aduh sorry deh aku lupa 400 tahun ini. Apakah seperti itu? Atau mengapa pada ayat 25 baru disebutkan bahwa Allah melihat dan memperhatikan Israel? Apakah sebelumnya, sebagaimana diceritakan dalam pasal 1, Allah tidak melihat?
Tapi kalau Allah melihat 400 tahun masa sengsara itu, kenapa dia diam saja? Sebetulnya apa wujud kesetiaan Tuhan kepada umatnya? Kalau ternyata mereka terus-menerus menghadapi kesusahan. Bapak Ibu, pertanyaan ini saya yakin bukan cuma diajukan pada waktu kita membaca peristiwa Keluaran pasal 2, 23-25. Mungkin dalam keseharian pun kita akan bertanya seperti itu ketika kita mengalami kesulitan. Setia kepada Tuhan dalam kondisi baik mungkin akan lebih mudah dibandingkan pada waktu kita mengalami kesulitan. Dan kita akan bertanya seperti pertanyaan-pertanyaan ini. Kenapa Tuhan diam? Kenapa baru sekarang Tuhan menjawab? Bertahun-tahun Tuhan ngapain aja? Kira-kira seperti itu. Nah Bapak Ibu, itu sebabnya saya mengajak kalau menjawab pertanyaan ini. Pertama-tama yang kita pikir bukan cuma kesetiaan Allah. Tapi sebetulnya apa sih konsep kita mengenai kesetiaan Allah? Kalau Allah kita panggil sebagai Allah yang setia, kesetiaan itu apa buat kita? Kalau kita jujur kita akan menemukan bahwa Allah adalah setia bagi kita kalau dia itu memberikan kebaikan sebagaimana yang kita inginkan. Mengabulkan keinginan kita dan bukan cuma sewaktu-waktu. Tapi tiap waktu dan untuk seterusnya. Bagi kita baru kita bilang Allah itu setia. Kalau satu kali doa kita dikabulkan, lain kali tidak dikabulkan, dikabulkan lagi, tidak dikabulkan, dikabulkan, tidak dikabulkan. Bagi kita mungkin Allah tidak setia. Allah setia kalau dikabulkan, kabulkan sampai kita meninggal dunia. Dikabulkan terus, baru Allah itu setia. Buktinya Bapak Ibu sekalian, kenapa saya mengatakan konsep kita seperti itu tentang kesetiaan Allah. Bukankah ada jargon-jargon di dalam kekristenan yang menggambarkan hal itu? Misalnya kita ini kepala, bukan ekor. Kenapa? Itu Allah yang setia, yang bikin kita kepala terus. Gak mungkin kita itu ekor. Kalau berhasil itu seperti naik tangga. Gak mungkin Tuhan bikin kita turun tangga keberhasilan. Bahkan ada yang mengatakan kita tidak mengejar keberhasilan. Kenapa? Karena keberhasilan yang mengejar kita. Ini jargon kekristenan yang diaminkan oleh semua orang Kristen. Bukankah begitu? Yang menunjukkan seolah-olah Allah setia itu apa? Kalau Allah itu baik. Kalau itu Allah itu menunjukkan semua kebaikannya tiap waktu, tiap doa kita dikabulkan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Nah, apa kata Alkitab? Apakah memang kesetiaan Allah diwujudkan dengan cara seperti itu? Kalau kita membaca tadi di dalam Alkitab kita, Keluaran pasal yang kedua, ayat 24, Allah mengingat perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Kita bertanya apakah baru saat itu mengingat, sebelumnya tidak mengingat. Nah, mari kita melihat di dalam Alkitab kita, ingatan Allah tentang perjanjiannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub itu berulang-ulang diucapkan kepada orang Israel maupun kepada Musa. Dia berulang-ulang mengatakan ingat perjanjian kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Yang kemudian di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-7, Stefanus ketika dia akan dilempari dengan batu, dia melakukan pembelaan. Dia mengaitkan antara peristiwa Musa, Israel yang dibawa keluar dari Mesir itu dengan Kristus. Ada relasi yang kuat antara peristiwa Musa dipilih oleh Tuhan, Tuhan membebaskan orang Israel dari Mesir, sampai pada waktu Tuhan Yesus dinyatakan ada ke dalam dunia. Bapak Ibu tahu berapa tahun jarak antara Musa dengan Tuhan Yesus? Kalau Alkitab, beberapa kitab. Tapi secara kronologis waktu itu sekitar 1.500 tahun. Yang artinya Stefanus di dalam pembelaan dia mau mengatakan Allah itu enggak lupa. 1.500 tahun silih berganti generasi, ratusan generasi berganti. Tapi Allah itu ingat perjanjiannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub dan diwujudkan di dalam diri Tuhan Yesus. Lewat 1.500 tahun Allah itu ingat, gak lupa. Bahkan Bapak Ibu sekalian kalau kita mempelajari yang namanya perjanjian Allah itu bukan hanya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Perjanjian Allah dengan umatnya itu mewarnai seluruh Alkitab. Di dalam kitab Kejadian, Allah mengadakan perjanjian dengan Adam dan Hawa. Terutama pada waktu Allah mengatakan beranak cuculah bertambah banyak, taklukkan bumi. Dan dia mengatakan semua buah pohon ini boleh kamu makan kecuali buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Engkau tidak boleh makan, kalau kamu makan engkau mati. Itu wujud perjanjian Allah dengan Adam dan Hawa. Tapi apa yang Adam dan Hawa lakukan? Mengingkari perjanjian itu. Gagal, kita bisa melihat di dalam ayat-ayat ini. Nah ketika Adam dan Hawa gagal di dalam perjanjian Allah dengan mereka, apa yang Allah lakukan? Allah bisa selentik.
Allah bisa pencet Adam dan Hawa mati. Sudah ciptakan Adam dan Hawa yang baru. Ternyata enggak. Ketika Adam dan Hawa gagal di dalam perjanjian dengan Allah, yang Allah lakukan adalah pasal 3:15 kitab Kejadian. Engkau keturunanmu akan meremukkan kepala ular. Janji awal Allah kepada Adam dan Hawa yang gagal melakukan perjanjian itu adalah keturunanmu. Nanti seorang keturunanmu akan menginjak kepala ular. Perjanjian itu diperbaharui dengan Nuh. Kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal 6 ayat 18, Allah mengatakan bukan sekedar meloloskan Nuh istri, anak dan mantunya ke dalam bahtera itu sehingga tidak kena air banjir. Tapi dia mengatakan begini, Tuhan kepada Nuh, tetapi dengan engkau Nuh, aku akan mengadakan perjanjianku. Dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Sebelum Abraham, Allah sudah melakukan perjanjian kepada Adam dan Hawa. Adam dan Hawa gagal, tapi Tuhan meneruskan perjanjian dengan janji, keturunanmu akan menginjak ular. Kemudian diperbarui kepada Nuh. Nuh masuk bahtera sebagai wujud perjanjian Allah dengan Nuh. Tapi lihat, selesai banjir itu, Nuh keluar bersama keluarganya, gagal lagi. Tapi Allah tidak melupakan perjanjian itu. Dia melakukan perjanjian kepada Abraham. Dia mengatakan di dalam Kejadian pasal yang ke-17 ayat 4-7. Dari pihakku kata Tuhan, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dengan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal dan seterusnya. Lihat, manusia gagal melupakan perjanjian itu, tetapi Tuhan tidak pernah melupakan perjanjian itu. Dan kalau kita ketahui nanti kepada Musa, Allah mengikat perjanjiannya kembali. Dia mengatakan di dalam bacaan tadi Keluaran 2:24, aku mengingat perjanjianku dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Dan kita tahu bukan cuma kepada Abraham, Ishak, Yakub. Tuhan ingat perjanjian dengan Adam dan Hawa. Ingat perjanjian dengan Nuh. Ingat perjanjian dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Dan kemudian diperbaharui kembali dengan umat Israel perjanjian itu. Tandanya adalah darah. Darah yang dioleskan di ambang pintu rumah dan Tuhan mengatakan nanti malaikat maut akan lewat, yang ada darahnya di ambang pintu itu akan diloloskan dari maut. Itu sebabnya ketika Tuhan memberikan 10 perintah Allah, sebelum dia memberikan 10 perintah Allah, dia mengatakan begini, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Ini bukan kalimat biasa, ini kalimat yang menunjukkan aku Allah yang setia kepada perjanjianku. Aku melepaskan engkau keluar dari Mesir. Allah memperbaharui terus perjanjian itu sekalipun manusia itu berdosa. Tapi kita perhatikan kembali, Musa gagal. Israel gagal. 400 tahun mereka di Mesir, di Kanaan untuk menguasai tanah Kanaan, bagi-bagi tanah 450 tahun. Menunjukkan ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Tuhan memperbarui lagi perjanjiannya yaitu dengan Daud. Kalau kita melihat di dalam 2 Samuel pasal yang ke-7, dia mengadakan perjanjian dengan Daud dengan mengatakan begini, apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Kesan kita 2 Samuel pasal yang ke-7 ini, janji Tuhan adalah kepada Salomo. Tapi kalau kita membaca dalam Kisah Rasul pasal 13, Rasul Paulus di dalam pimpinan Roh Kudus melihat janji ini bukan tentang Salomo saja, tapi tentang Tuhan Yesus. Itu sebabnya Injil Matius pasal 1 ayat 1, Matius mengatakan silsilah Tuhan Yesus. Yesus anak Daud, anak Abraham. Itu bukan sekedar silsilah, tapi membuktikan Allah itu setia. Daud diberikan janji keturunanmu akan mewarisi tahta itu, tetapi gagal. Daud gagal berzinah, Salomo gagal di akhir hidupnya bukan. Lihat.
Tuhan nggak lupa. Tuhan ingat, Tuhan setia dengan perjanjiannya. Dan kesetiaannya diwujudkan dengan memperbarui lagi perjanjian itu. Memperbarui lagi perjanjian itu. Sampai pada puncaknya, yaitu Tuhan Yesus. Apakah Tuhan tidak setia? Tuhan setia. Lewat beribu-ribu tahun, manusia tidak pernah bisa membuktikan mereka setia pada perjanjian kepada Tuhan. Tapi Tuhan selalu membuktikan Dia itu setia. Kalau kita melihat hanya ayat itu seolah Tuhan tidak setia. Tapi sekarang kita menemukan di dalam teologi covenant, ini adalah teologi covenant yang khas teologi reform, kita melihat bagaimana Tuhan kita itu setia. Tapi Bapak Ibu bukan cuma itu. Kesetiaan Tuhan bukan cuma diwujudkan di dalam sejarah keselamatan di dalam Alkitab, tetapi secara mikro pun Allah menyatakan kesetiaannya. Kalau kita melihat misalnya di dalam Keluaran 1 ayat 12, memang Israel ditindas. Perhatikan pada ayat yang ke-12 dikatakan, makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Israel berseru-seru tentang apa? Bukan tentang ayat ini. Mereka merasa menderita dan sengsara, itu yang mereka rasakan. Itu sebabnya mereka berteriak kepada Tuhan. Tapi dari ayat ini kita menemukan bukan? Sebelum orang Israel berseru-seru dan berteriak-teriak, Tuhan sudah memberikan pertolongan. Memang Israel ditindas. Memang mereka menghadapi atau mendapatkan kesengsaraan yang luar biasa, kerja rodi. Tapi di sela-sela kerja rodi itu, Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka. Walaupun menderita, mereka bertambah banyak dan berkembang. Dan orang takut kepada orang Israel. Kalau kita bayangkan rodi, maka orang yang memperkerjakan Israel sebagai rodi yang berkuasa bukan? Tapi ayat ini mengatakan yang dikerjakan, yang disuruh rodi malah bertambah banyak. Dan orang yang menyuruh kerja rodi takut pada yang disuruh kerja rodi. Bukankah ini wujud kesetiaan Tuhan? Artinya Bapak Ibu kalau kita melihat sisi yang membuat kita menderita, kita merasa Tuhan tidak setia. Tapi lihat kesetiaan Tuhan juga pada hal-hal yang detil. Di luar pikiran dan di luar dugaan. Di dalam pasal 1 ayat 17-20 ketika Firaun sudah menekan dengan kerja rodi. Orang Israel tambah banyak, maka Firaun pakai cara yang lain. Dia memberikan perintah kepada bidan-bidan. Bidan-bidan yang menolong persalinan ibu-ibu di Israel. Kalau kamu lihat bayinya itu cowok, bunuh dia. Lemparkan ke sungai Nil. Atau bunuhlah dia. Tapi kalau bayinya perempuan, biarin dia hidup. Supaya tidak ada keturunan lagi buat orang Israel. Tapi entah bagaimana Tuhan menghadirkan bidan-bidan yang disuruh seperti itu oleh Firaun. Menjadi bidan-bidan yang takut kepada Tuhan. Sehingga mereka berdua tidak membunuh bayi-bayi laki-laki orang Israel. Tuhan tempatkan orang-orang yang menolong orang Israel. Sesuatu yang di luar pikiran. Tuhan berkarya itu 1001 macam cara. 1.000.001 macam cara mungkin. Dia kreatif untuk menunjukkan kesetiaannya. Memang orang Israel menderita. Tapi di sisi lain Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka sehingga mereka bertambah banyak. Di sisi lain Tuhan menggerakkan bidan-bidan ini untuk memiliki iman yang takut kepada Allahnya orang Israel. Maka mereka tidak berani membunuh. Bahkan dikatakan Tuhan memberkati bidan-bidan itu. Bukan hanya itu, sebagai puncak di dalam Keluaran pasal 1 adalah ketika bayi-bayi laki-laki Israel banyak terancam dibunuh. Ada satu bayi yang dilindungi sampai 3 bulan. Tidak tahan mungkin 3 bulan sudah mulai berteriak, menangis, kedengaran orang di luar. Maka ditaruh di sebuah peti, dengan demikian rupa peti itu tidak tenggelam. Dan ditaruh di Tebrau, di tepian sungai Nil. Kalau ketemu tentara, pasti bayi itu akan dibunuh. Tapi kok iya itu momentumnya itu loh. Yang datang ke Tebrau itu adalah putri Firaun. Yang kabarnya tidak punya anak lain. Putri Firaun adalah putri satu-satunya dan dia tidak punya anak. Dia turun ke Tebrau sungai Nil. Waktu dia mandi, dia lihat keranjang yang ada isi Musa itu. Dan dia angkat. Dan dia jadikan anaknya. Kok bisa? Bukankah ini wujud kesetiaan Tuhan?
Di tengah-tengah kondisi Israel yang begitu sengsara, tapi bertambah banyak, ditambah sengsara lagi. Tapi bertambah banyak dan membuat orang takut. Tetapi ada juga anak-anak Israel yang dibunuh. Tuhan menempatkan satu bayi dan kemudian putri Firaun pas mandi di situ. Dan putri Firaun punya belas kasihan dan mengangkat Musa untuk menjadi anaknya. Dan pas lagi di dekat situ ada kakaknya Musa. Yang memberanikan diri datang kepada putri Firaun. Dia mengatakan, putri Firaun, bagaimana kalau saya carikan seorang Ibrani, ibu Ibrani untuk menyusui anak ini. Dikasih itu Bapak Ibu. Ayo silakan. Dan ketika anak ini dididik oleh mamahnya sendiri karena disusui oleh mamahnya. Menjadi makin besar dan makin besar. Dikembalikan kepada putri Firaun. Dan tetap dianggap sebagai anak dan dididik sebagai pangeran Mesir. Kalau saya membaca atau kita membaca itu seharusnya satu pertanyaan yang muncul terus. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Kok momentumnya pas ya? Tapi membaca ayat 23 sampai 25. Kita banyak pertanyaan, apa Tuhan lupa? Apa Tuhan itu tidak peduli dengan orang lain? Kenapa setelah berseru-seru kok baru bertindak? Emangnya dia diam saja selama ini? Ternyata enggak, bukan. Dia bertindak, hanya tidak kita lihat. Nah inilah problem kenapa kita sulit mempercayai kesetiaan Tuhan. Karena kesetiaan Tuhan seringkali tidak sesuai dengan keinginan kita. Dan kita mengabaikan kesetiaan itu dan kemudian kita bertanya, Engkau Allah yang tidak setia. Tapi bukankah kenyataannya secara makro dalam covenant teologi perjanjian Allah setia dari Adam dan Hawa sampai Kristus, sampai hari ini dia ingat pada perjanjian itu. Dia gak pernah lupa. Tapi dalam hal yang detail, Allah juga berkarya. Bahkan Rasul Paulus di dalam kalimatnya 1 Korintus pasal ke-10 tadi, perjalanan iman orang Israel menjadi pelajaran buat kita. Supaya kita tidak melakukan dosa yang sama. Yang artinya Tuhan itu di dalam kesetiaannya mewujudkannya dengan berbagai macam cara. Allah itu setia. Dan itu adalah atribut Allah. Ini sebagai kesimpulan dari yang kita pelajari tadi. Perjanjian Allah dengan umatnya. Itu adalah atribut Allah. Artinya Allah tidak mungkin tidak setia. Itu menempel sebagai karakter Allah. Allah kita adalah Allah yang setia. Dan kesetiaannya terwujud di dalam covenant theology, sejarah keselamatan sampai hari ini, sampai selama-lamanya dia ingat perjanjiannya dengan umatnya. Tapi dalam hal detail pun dia juga berkarya. Namun seringkali tidak kita lihat. Allah itu setia. Dan kesetiaan Allah yang seringkali tidak kita lihat adalah bukan cuma karena momentumnya tidak seperti yang kita harapkan. Tetapi juga kesetiaan Allah itu berbarengan dengan kebaikannya. Kasihnya, itu sebabnya kita mengatakan kesetiaan. Tapi jangan lupa, kesetiaan Allah juga dinyatakan di dalam keadilannya. Israel 40 tahun harus dihukum. Apakah berarti Allah yang menghukum tidak setia? Tidak, justru dia setia. Tapi kesetiaannya diwujudkan dengan keadilannya. Oleh karena kesetiaan diwujudkan dengan keadilan, maka dia menghukum sekalipun umatnya sendiri. Tetapi hukuman itu bukan untuk menghancurkan Israel. Kita tetap ingat perjanjiannya, tidak akan dihancurkan. Dihukum 40 tahun, supaya apa? Supaya mereka setia kepada Tuhan. Karena kesetiaannya diwujudkan dengan keadilannya, maka dia mendidik umatnya. Kadang-kadang dia mengizinkan kita mengalami kesulitan seperti orang Israel. Tapi ingat, itu karena dia setia dan mewujudkannya di dalam keadilannya. Dia juga mewujudkan di dalam kebijaksanaannya yang utuh, yang sempurna. Dia tahu bagaimana dia menggerakkan bidan-bidan itu. Bidan yang takut kepada Allah. Yang tidak mau membunuh bayi laki-laki Israel. Tuhan menempatkan sedemikian rupa Israel lebih kuat. Semakin disuruh kerja rodi, ternyata mereka tetap kuat. Sehingga mereka bisa bertambah banyak. Tuhan mewujudkan kesetiaan di dalam kebijaksanaannya. Itu sebabnya ribuan cara Tuhan lakukan untuk menunjukkan kesetiaannya kepada kita. Artinya kalau hari ini kita merasakan Tuhan tidak setia, mari kita pikirkan kembali. Allah itu setia, itu atributnya dia. Itu karakternya Allah kita. Allah itu setia, terbukti dari perjanjiannya, dia setia. Sampai selama-lamanya. Terbukti dalam peristiwa-peristiwa kecil, dia tetap setia. Dan jangan lupa, Allah menyatakan kesetiaan di dalam kebaikan, kasihnya, keadilannya, dan juga di dalam kebijaksanaannya. Itu sebabnya jarang atau seringkali
kebijaksanaan kita tidak mampu melihat kesetiaan Allah. Tapi mari percaya pada kesetiaan Allah, apapun yang kita alami. Saya pernah mensiaringkan di dalam Kehati, waktu saya remaja ikut sebuah ibadah, dan di dalam ibadah itu ada orang kesaksian seperti ini. Saya punya ruko, kata orang yang kesaksian, ruko berjajar. Satu kali saya dengan keluarga di hari Minggu, ruko semua tutup, kami sedang makan, tiba-tiba kami mendengar suara teriakan dari luar. Di lantai 2 kami keluar dan melihat dari balkon, ada apa? Ternyata banyak orang teriak-teriak, dan mereka menunjuk ke sebelah sana. Dia ikut melihat, oh ternyata ada kebakaran. Dan api itu kena angin makin mendekati rukonya dia. Orang-orang di bawah mengatakan, keluar, ambil surat-surat berharga, ambil barang berharga, keluar semuanya. Orang itu mengatakan, enggak dulu. Maka dia ke atas, ke dak. Dan dari dak dia melihat lebih jelas. Api itu makin mendekati. Maaf Bapak. Tapi yang aneh, orang ini gak mau turun. Orang ini berdoa, dia mengatakan enggak, kami gak turun. Kami berdoa. Api makin mendekat. Kami berdoa. Sorry ya. Thank you. Api makin mendekat terus. Makin mendekat, dan dia mengatakan, enggak, kami berdoa. Kami beriman. Mereka berkumpul dan berdoa. Setelah berdoa, api itu tetap makin mendekat. Sampai pas di ruko sebelahnya, api itu mulai sedikit kena rukonya dia. Tiba-tiba hujan keras. Hujan keras, tiba-tiba juga damkar datang. Beberapa mobil damkar datang dan semprot api itu. Dan api itu padam. Enggak kena rukonya. Dia mengatakan, anugerah Tuhan yang setia. Semua jemaat, termasuk saya, waktu itu masih remaja. Berdiri bertepuk tangan, berikan kemuliaan buat Tuhan. Tuhan itu setia. Saya yakin Bapak Ibu juga percaya. Kita mungkin juga akan berdiri bertepuk tangan, Tuhan setia. Tapi sebelah saya, tidak mau berdiri. Dia nunduk aja. Waktu saya duduk, saya lihat dia nangis. Saya tanya, Pak ada apa? Kenapa? Dia mengatakan, bagaimana saya bisa bersyukur dan mengatakan Tuhan setia. Kenapa Pak? Ruko terakhir yang terbakar, itu ruko saya. Bagaimana saya bilang Tuhan itu setia? Bapak Ibu sekalian, ini pengalaman yang saya tidak tahu bagaimana orang itu, karena setelah dia ngomong begitu, ibadah belum selesai, dia pulang. Apakah dia kembali kepada Tuhan atau tidak, saya tidak tahu. Tapi dari pengalaman itu saya belajar satu hal. Pemahaman dan pengenalan kita tentang kesetiaan Tuhan yang keliru akan membuat kita bisa euforia, bisa bersyukur kepada Tuhan secara berlebihan, tapi nggak tepat. Di lain pihak bisa membuat kita cepat kecewa karena situasi yang tidak baik seperti itu. Mari kita belajar, kesetiaan Allah itu tetap ada. Apapun yang kita alami hari ini. Karena itu atribut Allah. Dan mari melihat banyak cara Tuhan menyatakan kesetiaannya kepada kita. Tapi kita tidak lihat. Roh Kudus kiranya menolong setiap kita. Mari kita berdiam diri dan berdoa. Bapa yang Maha Kasih. Ampuni kami kalau kami begitu sempit berpikir tentang kesetiaan-Mu. Bahkan kami dengan mudah menuduh Engkau tidak setia. Kiranya Engkau menolong kami lewat pembahasan firman-Mu malam hari ini. Untuk mengenal bahwa kesetiaan adalah atribut-Mu, sifat-Mu, karakter-Mu ya Tuhan. Sehingga tidak mungkin Engkau tidak setia. Dan kalau kami tidak melihat kesetiaan-Mu, mampukan kami untuk mengenal Engkau. Dan memiliki kepekaan rohani dari Allah Roh Kudus untuk melihat kesetiaan Allah. Allah yang setia, yang terbukti beribu-ribu tahun lamanya. Engkau setia pada perjanjian-Mu. Engkau juga bertindak dalam kesetiaan-Mu. Tolong kami Tuhan untuk melihat kesetiaan-Mu yang berjalan bersama dengan kebaikan, kasih-Mu. Namun juga di dalam keadilan-Mu. Itu sebabnya seringkali Engkau mendidik kami dengan hal-hal yang mungkin menyakitkan buat kami. Tapi Engkau tetap setia. Engkau adil. Begitu pula tolong kami untuk melihat di dalam hal-hal detil hidup kami. Engkau setia dan Engkau menempatkan kebaikan-kebaikan buat kami. Tolong kami Tuhan untuk betul-betul mengenal kesetiaan-Mu dan mempercayainya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.